Selamat datang di podcast Bapelkes Mataram. Bincang-bincang dan share ilmu bersama Bapelkes Mataram, profesional, inovatif dan solid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam warahmatullahi sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bapelkes Mataram, alhamdulillah selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara BShareI, bincang-bincang dan sharing ilmu ala Bapelkes Mataram, Kementerian Kesehatan. Peace Bapelkes Mataram, profesional, inovatif, solid. Alhamdulillah, itu salah satu bagian daripada budaya kerja di Bapelkes Mataram yang bukan hanya diungkapkan tapi sudah diimplementasikan oleh Bapelkes Mataram. Ya, perlu diketahui Sobat Bapelkes Mataram bahwa hari ini di sharing kita kali ini kita akan nanti ngobrol tentang tema yang menarik, yaitu dengan tema dengan bertambah usia, mari kita wujudkan budaya kerja hebat di Kementerian Kesehatan. Tentunya nanti kita akan kupas tuntas tentang bagaimana sejarah, kemudian cerita-cerita lain tentang perjuangan dan perjalanan Bapelkes Mataram sehingga sampai dengan pada hari ini, tentunya dengan narasumber yang inspirasi dan hebat kita, yaitu Pak Ali Wardana SKM MSI. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, salam sehat dan tentunya salam tangguh buat kita semua. Baik, apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah sehat luar biasa dan kita senang sekali bisa berada di tempat ini untuk bincang-bincang dan share ilmu tentunya ya di channel yang luar biasa Bapelkes Mataram ini. Iya. Baik, Sobat Bapelkes Mataram, yang perlu diketahui bahwa Pak Ali Wardana ini adalah di samping sebagai Kepala Bapelkes Mataram, beliau sudah banyak menunjukkan prestasi. Salah satunya beliau adalah Duta Prestasi, kemudian Duta Perubahan juga. Di samping itu juga beliau banyak sekali yang sudah dilulukan begitu ya dari prestasi beliau dari Puskesmas, di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kesehatan Provinsi, dan akhirnya berlabuh saat ini di Bapelkes Mataram yang luar biasa untuk membawa perubahan di Bapelkes Mataram ini. Baik Sobat Bapelkes Mataram, yuk kita siap-siap untuk ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana sejarah Bapelkes Mataram. Baik, ya, izin Pak Ali untuk menanyakan terkait dengan bagaimana sebetulnya Bapelkes Mataram bisa sampai dengan saat ini gitu ya menjadi UPT Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes 29 tahun 2021 di usianya yang menjelang ke 4 tahun ini dengan berusaha dan berkolaborasi, berinovasi tentunya untuk bisa sejajar dengan 7 balai besar ataupun balai pelatihan kesehatan nasional saat ini. Nah, sehingga bisa ikut seperti balai-balai lain, apa yang sudah dilakukan Pak Ali dari sejarah-sejarahnya? Mohon. Ya, baik, terima kasih Pak Seswanto. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian perlu kita share sedikit ya terkait dengan sejarah daripada Bapelkes ini, yang mana sepengetahuan saya ini nanti mohon mungkin para senior juga bisa memberikan masukan ya terkait ini. Sepengetahuan saya bahwa Bapelkes Mataram ini dulunya bernama KLKM ya, kursus latihan kesehatan masyarakat. Jadi di tahun 1991 dan saat itu ada kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di Jalan Amir Hamzah ya di Karangsukun itu, dan ini hanya eselon 4 malah dulu ya. Ini eselon 4 yang saat itu
KLKM-nya, kepala seksi ya. Di situ dulu kursus latih kesehatan masyarakat ini namanya almarhum Bapak DRS Haji Sugeng Wiono. Ya, ini kemudian sekitar tahun 93 ya, ini karena memang adanya tuntutan-tuntutan ya. Kalau tadi awalnya itu adalah karena memang kebutuhan masyarakat ya, khususnya nakes ya pada saat itu, di mana tenaga terlatih dan berkualitas di tahun 91 ini kemudian UPT Pusdiklat yang dikenal dengan nama KLKM ya, ini yang ditetapkan oleh SK Menteri ya, pada saat itu 23 April tahun 91 kalau tidak salah. Nah, kemudian dengan ada KLKM ini kebutuhan masyarakat kemudian bisa terrealisasi dengan baik. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi sekitar 20 Oktober tahun 93 ditetapkan organisasi dan tata kelola Balai Pelatihan sekaligus menggantikan KLKM dulu Pak Sis. Ini jadi KLKM ini berubah menjadi Balai Pelatihan Kesehatan yang diikuti dengan peningkatan eselonnya naik. Ya, itu. Jadi eselonnya naik. Jadi dari eselon 4B menjadi eselon 3B. Nah, ini berdasarkan SK Pak Menkes tahun 93 ya, jadi 911 Menkes tahun 93. Nah, dengan berlakunya SK ini kemudian Bapelkes Mataram secara resmi menjadi nasional itu sampai dengan tahun 1999 ya, seiring dengan otonomi daerah. Tapi sebelumnya sudah nasional juga. Ya, jadi karena memang pada saat itu masuk di bawah Kanwil ya, Kanwil kemudian otonomi daerah 99, kemudian tahun 2000 resmi. Nah, seperti itu kemudian diambil lagi menjadi UPT Dinas Kesehatan. Ya, UPT Dinas Kesehatan yang berlokasi di Jalan Prabu Rangkasari ya. Ini 93. Seiring juga waktu itu adanya Poltekkes Mataram ya, bersama-sama di situ. Nah, ini saya sejarah singkatnya ya, karena kita juga masih sekolah saat itu ya, masih kuliah dan bolak-balik saya sering ke Bapelkes. Kebetulan almarhum kepala Bapelkes ini adalah direktur kami di Akademi Kesehatan Lingkungan. Nah, saya sebagai aktivis BEM di AKL ya, kemudian sering dipanggil gitu ceritanya. Jadi sering sekali ke beliau konsultasi dan lainnya. Makanya saya banyak kenal juga sama teman-teman Bapelkes. Jadi bukan hal yang baru lagi bagi saya ya, dunia Bapelkes termasuk lingkungannya. Ya, seperti itu sejarahnya. Tetapi ketika menjadi Bapelkes UPT Dinas Kesehatan, nah ini dari tahun 2000 kemudian berkembang, ini perubahan nama juga berapa kali Pak Sis? Sering sekali. Ya, jadi Bapelkes, kemudian Balai BPTK. Ya BPTK, ya Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan, ada pernah juga Balai BPTK gitu ya. Ini juga. Jadi sampai juga peralihan dengan pindahnya ke Jalan Lingkar ya, yang baru itu di tahun sekitar 2015. Ya, 2015. Jadi cukup lama juga almarhum Pak DRS Haji Sugeng Wiono memimpin Bapelkes 2006 ketika ke Menkes. Peralihan juga di tahun 2000 beliau tidak lagi menjadi pegawai Kemkes, tapi tetap menjadi kepala Bapelkes yang di bawah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, ini sejarah singkatnya yang kebetulan saya juga mendapatkan dari beberapa senior ya, misalnya pemimpin-pemimpin sebelumnya dari Pak Sugeng Wiono, kemudian ke Pak Dr. Bagio ya, sempat Dr. Bagio, kemudian sempat juga di PLT kan Pak Dr. Parpise, kemudian ke Pak Haji Marzuki ya Marzuki MKes. Nah, kemudian baru Bapak Dr. Haji Lalu Tamrin. Nah, sementara saya sendiri di tahun 2018 ya, Januari, karena saya sebelumnya di Bapeda Provinsi ya, menjadi Kasubdit Pendidikan dan Kesehatan. Nah, sementara di sini
pensiun Pak Dr. Tamrin, dan kemudian saya dilantik sekitar Januari 2018. Dalam perjalanan, Bapak Ibu sekalian, saya coba mempelajari tentang sejarah daripada Bapelkes ini, di mana pada saat di Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen dulu sudah pernah terakreditasi A. Nah, ketika pindah di tahun 2016 karena ada isu 2016 itu isu bahwa ada pengembangan lembaga pelatihan di Indonesia Timur, di mana ada muncul 3 pilihan, yaitu Provinsi Gorontalo sebagai provinsi baru yang juga belum memiliki balai pelatihan, kemudian Bali sudah ada balai pelatihan daerah, kemudian juga Lombok juga balai pelatihan daerah ada. Nah, ini yang memang bertiga ya, 3 provinsi ini ingin bahwa ada Bapelkes Kemenkes yang ada di Jawa Timur, karena kondisi saat itu adalah ada sekitar 6 balai pelatihan. Ada BBBK Jakarta, Balai Besar Pelatihan Jakarta, kemudian ada Balai Besar Pelatihan Ciloto, ada Balai Besar Pelatihan Makassar, kemudian ada Balai Pelatihan yang di Semarang, Balai Pelatihan yang ada di Cikarang, Lemah Abang itu dulu. Nah, kemudian yang satu yang memang betul-betul murni dibentuk itu adalah Bapelkes Batam. Karena pada kenyataannya bahwa sebelumnya ini, sebelum otonomi daerah, seluruh BBBK, Bapelkes ini adalah milik Kemenkes. Ya, karena otonomi daerah di tahun 2000, kemudian sisa ini hanya tinggal 5 tadi. Ya, kecuali yang Batam yang memang Batam ini yang dibentuk kosong lah, itu bukan peralihan dari Bapelkes daerah. Ya. Nah, dalam panjang sekali proses. Panjang sekali prosesnya ya, panjang sekali prosesnya ini. Jadi ketika saya diamanahkan pada Januari 2018, sementara kepalanya juga sudah pensiun. Nah, tetapi saya coba mempelajari dari para senior-senior, saya berdiskusi, coba meminta sejarahnya seperti apa. Ternyata pilihan di tahun akhir 2016 saat itu setelah pindah dari Jalan Prabu Rangkasari, di mana Bapelkes ini pindahlah ke Jalan Gora 2 ini, tempat kita sekarang ini. Dan saat itu kondisi Bapelkes ini memang kita masa transisi peralihan tempat ya, di mana lokasi ini adalah tanah milik Pemda yang kemudian sertifikatnya masih atas nama Balai Transmigrasi. Itu basis ya. Balai Transmigrasi ini punya pusat saat itu. Tetapi saya coba pelajari, coba saya lihat ini kok sertifikatnya masih atas nama Kementerian Transmigrasi. Ya ini. Nah, saya coba pelajari terus sebentar karena 2016 itu pernah ada usulan TGB ya, gubernur saat itu sekitar Desember surat itu ke Kementerian Kesehatan yang menyatakan siap. Nah ini. Nah kemudian atas dasar dukungan daripada Asosiasi Bapelkes Indonesia. Nah ini cikal bakalnya ya memang. Jadi saat itu ketuanya namanya Pak DRS Jainal Komar ya. Doktor sekarang Dr. Jainal Komar. Beliau mantan Kepala Bapelkes Batam, kemudian Kepala BBBK Jakarta bersama seluruh anggota Asosiasi Bapelkes. Ya kemudian bersama Kapuslat saat itu turunlah melihat kondisi lokasi, ya ternyata didukung semua. Jadi memenuhi syarat seperti itu. Nah ini yang saya coba pelajari ketika saya diamanahkan di Januari 2018. Nah ini saya coba lihat apakah memungkinkan. Nah sehingga mencoba bagaimana penyelesaiannya sehingga semua BMD yang ada nantinya bisa menjadi BMN. Kemudian ini juga supaya segera clear lah ini transisi peralihan gitu.
Ini sempat kita kehilangan jejak ya. Jadi data ya proses ini luar biasa perjalanan ini. Karena kita harus dapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama Pak Gubernur ya. Pak Gubernur, dan ini proses-proses dari awal cukup panjang seperti itu. Demikian juga ketika saya juga dipanggil sama Komisi 4 DPR, Komisi 5 bidang kesehatan, saya dipanggil. Jadi apa dasarnya Anda sampai istilahnya ini tanah milik Pemda mau diambil ke pusat seperti itu. Jadi cukup panjang ini. Ya prosesnya 2018, 2019, kemudian 2020 masuk masa Covid, Masya Allah. Ini yang luar biasa sekali. Ya saya kalau ingat, saya merinding ya. Jadi proses ini cukup panjang. Karena bagaimanapun kita harus mampu meyakinkan pemerintah daerah, yakinkan pemerintah pusat ya seperti itu. Ya sementara saat itu juga sedang masa COVID-19. Itu juga mungkin anggaran sangat terbatas juga. Masya Allah, ini luar biasa. Dan yang paling terasa ya di tahun 2018 ini, di tengah isu-isu itu juga kita kan ada musibah bencana gempa. Ya, musibah bencana gempa di tahun 2018 tepatnya itu kan di bulan Desember. Ya, itu dari bulan kalau tidak salah Agustus. Oktober. Cukup panjang ya. Agustus ya. Ya, September cukup panjang. Nah, inilah awal dan cikal bakal kita pertama dulu sehingga kita bisa Bapelkes Mataram ini mengambil suatu unggulan bahwa Bapelkes Mataram ini menjadi unggulan penanganan kebencanaan. Ini bukan suatu kebetulan atau apa, tapi seperti by design, ya by design, di mana ketika gempa itu terjadi, kemudian kita membuat posko di sini, ya posko. Jadi dari Asosiasi Bapelkes Indonesia, kemudian dari Universitas Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan banyak lagi ya tim-tim lain yang kemudian kerjasama dengan Bapelkes Mataram, di mana ada posko di sini. Ya posko itu Pak Sis. Jadi posko, kemudian kita melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dengan posko lain. Kenapa saya bilang berbeda? Pertama, ada posko, kita membuat dapur umum juga. Ya dapur umum kita bekerja. Biasanya dapur umum di BNPB biasanya. Tapi kita coba kerjasama. Ya kita coba kerjasama. Dapur umum ini kemudian kita coba lihat permasalahannya, kebutuhan apa sih? Kita bukan hanya bicara pada makanan orang dewasa, tapi coba kita lihat dari evidence base-nya, jadi time place person, kita coba lihat betul berapa jumlah sasaran yang terdampak di suatu tempat, kita lihat gendernya, apakah ada bayi balita, ada lansia. Nah, karena ketika kita bicara logistik untuk makanan, maka bayi balita ini tidak sama dengan makanan dewasa. Nah, itu dasar awalnya, sehingga kita coba membuat kerjasama dengan Persagi, waktu itu organisasi profesi gizi, kemudian dengan Hakli. Ya, bagaimana caranya kita coba perkuat, artinya kita coba membuat PMT, pemberian makanan tambahan ya. Nah, susu yang tidak boleh, yang instan itu kemudian kita buat puding. Ya, dikemas. Ya, dikemas, diolah ya di sini karena kita punya dapur saat itu. Nah, kemudian ini kita kerjasama dengan teman-teman puskesmas, daerah-daerah penyangga terdampak ini, pagi itu sudah datang mengambil. Jadi kita udah dari subuh itu udah kerja semua teman-teman itu sampai membuatkan bubur, buatkan gini PMT ini. Jadi semua puskesmas pada datang, ambil, kemudian diantarkan seperti itu. Nah, baru kita siangan ini makanan untuk yang dewasa. Kita dahulukan dulu untuk anak bayi balita ini. Nah, ini yang mendapat apresiasi.
Itu 2 kali dari Asosiasi Bapelkes memberikan anggaran untuk itu, dan teman-teman tim-tim dari situ juga datang mendampingi ya, yang dari Jakarta, Makassar, kemudian Ciloto, Semarang, kemudian yang dari Cikarang dan yang dari Batam pada datang semua. Termasuk tim gizinya juga Pak Cesar itu ya. Tim gizinya juga datang seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita coba perkuat ya, perkuat. Nah, sempat juga kita habis anggaran yang kemudian kita diskusi, masuk ke BPBD, kita laporkan tentang kegiatan kita, dan alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari BPBD. Nah, ini menjadi dasar ya. Jadi nyambung dengan ini. Nah, kemudian alhamdulillah ini selesai kegiatannya. Kita mulai juga yang kedua pada masa tanggap darurat ya. Itu. Jadi ya pasca bencana ya kita juga harus tampil di situ dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, jadi kita sini adakan workshop ya, kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi bersama Rumah Sakit Jiwa, karena kita kan di bawah subklaster ya, di bawah subklaster psikososial, di situ kita masuk dan kita melatih. Ya, kita coba latih teman-teman yang pelatihan psikososial ini. Nah, guru-guru kita latih, dari puskesmas kita latih, demikian juga dinas kesehatan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, ini juga kita masih terkonsen untuk penanganan terkait ini. Baik, Sobat Bapelkes Mataram, luar biasa memang perjalanan panjang, tapi luar biasa dengan kesulitan. Tadi dari tahun 2018 begitu panjang proses perjalanan, ditambah lagi ada musibah yang luar biasa, tapi proses untuk peralihan saat itu tetap berjalan Pak Ali ya. Ya. Sempat hilang kita ya. 2018, 2019 sempat kehilangan data dan lainnya, karena memang dari pusat sendiri juga ada transisi perubahan dari BPSDM menjadi Dirjen Tenaga Kesehatan. Nah, para pejabatnya juga berubah, berganti. Ini panjang lagi ceritanya. Ditambah lagi dengan COVID-19. Nah, itu. Jadi ini yang menyebabkan masa peralihan ini cukup panjang. Berarti itu yang menjadi tantangan terberat saat itu, ya, Pak Ali ya, proses peralihan. Betul. Dan saya menjadi saksi sejarah ini bersama teman-teman ya. Untuk melakukan proses peralihan ini, masa transisi ya, transformasi perubahan dari Bapelkes Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian beralih menjadi Bapelkes UPT Kemenkes yang ke-7 melalui keluarnya PMK 29 tahun 2021. Ini perjalanan yang cukup panjang. Jadi dari 2018, 19, 20 2001 saya diamanahkan di sini. Total memang kita konsen untuk mendampingi ya peralihan ini. Seiring perjalanan saya di sini menyampaikan terima kasih juga kepada para senior ya, para senior ini luar biasa yang masih mendampingi saat itu ya. Ini sekarang sudah tinggal satu aja masih. Jadi para senior seperti Aji Gerie ya, kemudian Pak Dr. Sure, Pak Dr. Artastre ya, di sini ini dari awal ya, dari awal. Kemudian itu juga ada senior kita yang di Sumbawa, Pak Yamin juga ketemu dulu ya. Ini banyak lagi ya. Ini Bu Dr. Astarini yang masih ada sekarang ya. Bu Dr. Astarini ini beliau tahun depan pensiun ya. Jadi luar biasa pada saat kita berproses pada peralihan ini sehingga kita bisa bersama-sama. Nah, dalam peralihan ini yang bisa ikut pindah ini juga tidak semua, karena ini masa transisi ya pada saat itu. Tapi alhamdulillah ya, seperti Pak Hairul ya masuk, Pak Hairul, kemudian juga Bu Dr. Sarini ya, Pak Dr. Ar ya masuk ya, ya Pak Dr. Ar masuk itu pensiun ya, menjelang pensiun
Nah, ini menjelang pensiun. Jadi panjang sekali prosesnya ya, panjang sekali prosesnya peralihan dan perpindahan kita ke pusat. Oh iya, Pak Dr. R tidak ikut pindah karena memang sudah masuk pada proses ini. Karena luar biasa ya. Jadi saya sering merasa ini juga ya kalau ingat-ingat proses peralihan ini. Ya, artinya kita berjuang rasanya dari nol ya. Kita lihat tanahnya, gedungnya semua karena sisa gempa kemudian hancur. Bahkan Bu Dirjen saja pada saat datang saya tidak berani duduk nih katanya. Ya, ini alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Salam hormat para senior yang sudah mendukung proses peralihan ini. Ya, saya kadang-kadang berkaca-kaca ya. Ini mata saya karena ingat proses yang luar biasa ya, luar biasa karena tidak pernah menyangka bahwa amanah ini kemudian bisa dapat dukungan dari semua. Karena jujur ya dalam proses saat itu saya golongan 3D sementara yang kita urus 4E gitu kan, ini juga. Tapi Masya Allah, luar biasa dukungan beliau-beliau ini ya. Terima kasih semua para senior ya, atasan-atasan saya, guru-guru saya, yang tentunya ini yang membuat saya bersemangat untuk bisa tentunya bersama-sama kita buktikan Bapelkes ini kemudian beralih menjadi Bapelkes UPT Kemenkes. Nah, bersama kita bisa PES Bapelkes, profesional, inovatif, solid. Itu luar biasa para sobat Bapelkes Mataram. Jadi Pak Ali ini adalah salah satu merupakan pelaku sejarah. Jadi yang mendampingin, yang betul-betul tahu bagaimana persis sejarah perjuangan panjang beliau dengan teman-teman sehingga keluar Permenkes 29 tahun 2021 yaitu sebagai cikal bakal dari Bapelkes Mataram. Pak Ali, terkait dengan setelah keluar Permenkes 29 tahun 2021, balai besar, 3 balai besar, kemudian 3 lagi balai pelatihan. Nah, itu kan diharuskan untuk mempunyai unggulan-unggulan nih Pak Ali saat itu. Nah, Bapelkes Mataram yang merupakan balai nasional yang baru muncul diharuskan juga untuk mempunyai unggulan gitu. Nah, sehingga muncullah kebencanaan. Nah, bagaimana prosesnya sehingga muncul kebencanaan ini, Pak Ali? Ya, baik. Kalau kita lihat pada PMK 11 tahun 2023 bahwa salah satu dari tugas pokok dan fungsi kita adalah di situ terkait dengan program unggulan. Ya, selain kita melaksanakan fungsi kita selaku penyelenggara pelatihan yang memang kita di bawah kalau berdasarkan PMK 29 2021 bahwa kita di bawah Direktorat SDM ya, Dirjen SDM, kemudian Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan. Nah, di situ kita harus ada unggulan. Kayak unggulan, kemudian juga kita bisa bekerja sama dalam negeri, luar negeri. Ya, di situ. Nah, salah satu ini unggulan ini yang kemudian kalau kita lihat misalnya di BBBK Jakarta. BBBK Jakarta itu unggulannya gender, kemudian manajerial. Kemudian Ciloto ada epidemiologi, ada entomologi. Kemudian Makassar berbicara ke IAKSGA. Kemudian di Batam itu berbicara keperawatan. Kemudian yang di Semarang lebih kepada promosi kesehatan. Nah, yang di Cikarang ke kesehatan lingkungan. Nah, kita mikir apa sih yang akan membuat Bapelkes Mataram ini kemudian bisa berkembang? Saya coba lihat kembali kepada sejarah tadi. Sejarah kita. Ya, coba lihat kita sejarah kita. Bahwa kita terbentuk, kita bisa dilihat pernah begini. Akhirnya mikir bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sering terjadi bencana. Dan bencana apapun ada, kesiapsiagaan kita harus punya kontingensi, kita harus bisa mitigasi. Bagaimana kita berpikir pra bencana,
tanggap bencana, demikian juga ketika pasca bencana. Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran-pemikiran kita coba diskusikan dengan teman-teman, kita mulai merintis, coba sampaikan, termasuk juga diskusi dengan pusat krisis, ya, sehingga muncullah pelatihan-pelatihan manajemen krisis seperti itu. Nah, ini yang kemudian nyambung juga dengan program pemerintah, Pak Menteri, dengan tenaga cadangan kesehatan. TCK. Ya, TCK. Nah, ini. Nah, sejalan dengan itu juga, kita juga merintis adanya Saka Bakti Husada. Iya, kita pangkalan Bakti Husada ada di sini. Tiap bulan. Iya, tiap bulan pelatihan, dan ini kita berharap menjadi mercusuar nanti munculnya tempat pembelajaran Saka Bakti Husada. Kita berharap, Pak Sis, semua puskesmas itu nanti datang belajar ke sini. Dinas Kesehatan juga demikian, karena di sana ada kepengurusan, ya, pengurusan untuk Saka Bakti Husada. Nah, kita di sini pangkalan yang sudah dilantik juga oleh ketua Korkap yang ada di Lombok Barat. Nah, itu. Jadi dan saat ini sudah jalan. Jalan, ya, ini seperti dilihat teman-teman, ya, sudah jalan, dan kita juga sudah banyak sekali. Jadi ada 6 krida itu semua ada. Tentunya teman-teman di Bapelkes, para widya iswara, para senior, para ini nanti juga bisa memberikan banyak hal terkait ini, dan otomatis nanti harapan kita bahwa semua tenaga SBH ini bisa sebagai tenaga cadangan kesehatan. Baik, nah itu Sobat Bapelkes Mataram, luar biasa capaian-capaian yang sudah diraih untuk saat ini. Pak Ali, satu lagi pertanyaan terkait dengan unggulan kita, yaitu kebencanaan. Saat ini apakah ada hal-hal yang sedang dikemas ataupun ini untuk meningkatkan capaian ataupun cakupan kaitan dengan program unggulan Bapelkes Mataram di bulan kebencanaan ini? Ya, baik. Ini gayung bersambut, ya, Masya Allah, luar biasa. Tidak henti-hentinya kita bersyukur, ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di mana di awal tahun kita memulai pindah ke Kementerian Kesehatan ini, kemudian pada akhir sekitar Oktober, November, ya, pada Desember saat itu, dari Koika ini yang kemudian menawarkan kegiatan, ya. Awalnya orang tidak percaya juga, ya, ini adanya Koika ini. Jadi kemudian beberapa kali presentasi, ya, ini di akhir tahun 2022. Ya, 2022 cukup. Setelah dari Kemenkes saat itu, ya. Kita setelah pindah 1 Januari itu kita semua pindah, dan saya diamanahkan kembali, ya, menjadi kepala Bapelkes Mataram Kemenkes RI. Nah, kemudian mencoba di situ menguatkan, ya. Oke. Saya cerita dulu, ya. Saya cerita dulu dari by design-nya. Bagaimana Bapelkes ini menjadi Bapelkes nasional itu juga saya tulis dalam proyek perubahan saya, ya, pada saat saya PKN 3. Diklat PIM 3. Ya, di Provinsi DB. Memang by design untuk menjadi peralihan, ya, di situ. Nah, kemudian di 2018 kita pindah. Nah, ini bagaimana punya unggulan Bapelkes di disaster management. Nah, disaster management ini yang kemudian saya mendapatkan informasi bahwa dari Koika, ya, Korea Internasional agensi ini untuk mencari, ya, pengembangan pelatihan yang berskala internasional. Ya, berskala internasional. Nah, saya coba ambil momen ini yang kemudian sempat bercerita di Direktorat Mutu Nakes bahwa kami memiliki unggulan kebencanaan. Nah, pada saat itu kemudian saya coba presentasi, ya. Saya coba presentasi dan menyampaikan. Jadi kondisi saat itu belum ada gedung-gedung seperti ini. Masih sisa gempa. Kemudian kita juga, ya, kita harus memanfaatkan semua apa yang ada, gitu, ya. Jadi malah kita pada saat itu peralihan
tenaga kita diambil juga sama dinas banyak ya. Kita hanya 22 orang. 22 orang, kita yang nyapu, kita yang gini ya. Kita lakukan apa semua ya, tidak ada masalah gitu ya. Karena tenaga satpam, kemudian tenaga cleaning service kita diambil sama dinas kesehatan saat itu karena memang kita sudah peralihan. Nah, ini kemudian kita ajak keliling ya, yang dari Korea ini, tim ini kita ajak keliling, kita sampaikan presentasi bahwa ini cikal bakal ke depan bisa berkembang seperti itu. Nah, sepertinya mereka tertarik. Tapi 2022 akhir, 2003 sempat sepi juga. Tidak ada kabar ya. 2004 kemudian datang lagi, sudah perubahan juga tidak ada. Kok masih seperti yang dulu katanya. Ya ini. Jadi tapi di akhir datangnya yang ketiga sudah mulai ada pembangunan ya dari Kemenkes. Ya, jadi gedung asrama dibangun ya, memang rencananya itu 4 lantai, termasuk gedung ini, diklat ini juga 4 lantai. Ini baru bisa yang gedung diklat 2 lantai, kemudian yang gedung asrama juga nanti menyusul. Nah, ini yang kemudian menguatkan tim dari Korea ini bersama-sama dengan yang datangnya yang ketiga ya, bersama Universitas Yonsei Korea. Ya, itu ya. Jadi ini kemudian saya presentasi lagi, saya sampaikan bahwa memang sangat tepat gitu untuk misalnya kita menjadikan Bapelkes Mataram ini menjadi pusat pelatihan disaster manajemen yang kemudian di tahun 2024 ini saya tulis Pak Sis di dalam proyek perubahan saya. Berarti ini memang bukan kebetulan by design ya. Jadi by design ditulis begitu. Ya, saya tulis menjadi di proyek perubahan saya bahwa jangka pendeknya adalah adanya MOU Kementerian Kesehatan, bukan kita yang MOU, Kementerian Kesehatan dengan Korea. Ini coba kita komunikasikan terus, ini saya tulis semua. Nah, kemudian jangka menengahnya juga proses supaya kita bisa beberapa hal yang kita kerjakan ini termasuk ya ini keberangkatan kita ke Korea Pak Sis kemarin ya, kita diundang ya bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ya untuk menindaklanjuti ya ini. Jadi kita dilatih tentang disaster manajemen ya, kita dilatih di sana. Nah, karena kita akan dibangunkan gedung disaster manajemen dan ini bagian dari tujuan jangka panjang yang sudah saya tulis di proyek perubahan diklat PEM 2 yang saya ikuti atau PKN 2 di mana jangka panjang bahwa Bapelkes Mataram Kemenkes RI ini menjadi ada gedung simulasi bencana nasional menjadi rujukan dan nanti kita juga akan dilatih, kita akan melatih 1.200 orang. Ya ini, tapi ini harus berjalan semua. Gedungnya insya Allah ini sekitar 1.700 ya meter persegi yang akan digunakan untuk gedung simulasi bencana yang dibangun oleh KOIKA bersama dengan Yonsei University dan ini sudah proses semua sedang dibicarakan di pusat. Jadi semua ini nanti di Kementerian Kesehatan, bukan kita terima hibah. Ya kita menerima ya hasil dan manfaat ini. Untuk itu berharap dukungan dari semua ya tim Bapelkes, kemudian Bapak Ibu semua, tentunya para senior berikan kita masukan sehingga nanti Bapelkes Mataram ini menjadi pusat perhatian bukan hanya skala nasional tetapi juga internasional. Karena memang sesuai dengan tujuannya akan dilatih standarisasi internasional. Betul. Itu saya dengar. Betul. Jadi itu yang kita harapkan nanti bahwa ini semua teman-teman ini bersertifikat nasional dan ini semua sudah kita diskusikan betul peran daripada
Dinas Kesehatan Provinsi, demikian juga kita memperkuat tim PCC ya, PSC 119. Nah, kita gedung simulasinya ada di Bapelkes Mataram. Nah, ini kita harapkan ke depan. Nah, kita butuh dukungan dari seluruh masyarakat ya, dukungan dari pemerintah, dukungan juga dari kita pentahelix ya konsepnya, yaitu jadi dukungan dari para teman-teman NGO, wartawan, swasta ya, kita semua membangun ya, kita harus bisa bersama-sama, karena pada akhirnya tujuan kita adalah ingin bagaimana mewujudkan Bapelkes Mataram ini sebagai Bapelkes Balai Pelatihan Kesehatan yang bisa menguatkan, memberikan peningkatan kapasitas ya. Bukan hanya bicara pelatihan ya, tapi kita juga berbicara pengembangan kapasitas melalui seminar, kemudian webinar ya, kegiatan-kegiatan lain, dan ini tentunya berharap dukungan dari semua ya. Sehingga saya selalu bilang ya, jalur Timbanuh naik ke Rinjani. Pulangnya melihat angsa di Bapelkes Mataram. Mantap. Jangan pernah jenuh mencintai negeri ini. Mari bangga melayani bangsa dengan menjadi insan-insan kesehatan. Iya, itu luar biasa, Sobat Bapelkes Mataram, yang dikatakan oleh beliau dengan tupoksinya Bapelkes untuk pendidikan, pelatihan, dengan perjalanan panjang, namun karena perjuangan yang luar biasa, dan saat ini sedang proses juga dari NTB untuk menasional, begitu ya, program-programnya dalam hal ini kaitan dengan kebencanaan. Kita tunggu Sobat Bapelkes Mataram dengan program-program yang luar biasa. Kalau saya ikuti dari kata-kata bijak ini Pak Ali, kata-katanya Pak Imam Asy-Syafi'i ya, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Nah, itu salah satu bagaimana sudah diterapkan di Bapelkes Mataram. Kita terus belajar, berinovasi, berkolaborasi, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa sejajar dengan Amin. 7 balai maupun BPPK maupun balai nasional yang lain. Baik, Sobat Bapelkes Mataram, luar biasa tadi sudah diulas tentang sejarah Bapelkes Mataram yang begitu panjang, begitu banyak tantangan, namun karena perjuangan dan profesional, inovatif dan solidnya para teman-teman yang ada di Bapelkes Mataram, dan tentunya punggawa yang luar biasa dari Bapelkes Mataram, Pak Ali Wardana, yang selaku komando ya, begitu ya, yang memimpin sehingga bisa Bapelkes Mataram seperti saat ini. Pak Ali, sebagai penutup, mungkin apa pesan dan harapan untuk Bapelkes Mataram ini ke depannya, agar nantinya tentunya bisa berkiprah lebih luas dan tentunya berkepanjangan, Pak Ali? Ya, baik. Saya teringat pada sebuah tulisan Mario Quintana dari Argentina, bahwa banyak orang keluar mengejar sesuatu. Sebagai contoh, misalnya orang itu mencari kupu-kupu, selalu keluar dan keluar. Sekarang apa yang dikatakan Mario Quintana, peliharalah tempatmu, perbaiki semua, tanam, berikan yang rapi, banyak bunga, banyak yang indah, maka kupu-kupu itu akan datang dengan sendiri. Artinya, teman-teman sekalian, mari kita perkuat Bapelkes ini ya, tingkatkan kualitas SDM-nya, kemudian teman-teman bisa secara profesional, ada inovasi-inovasi, dan jangan lupa kearifan-kearifan lokal. Ini yang harus kita dukung. Kenapa? Karena teman-teman disinilah yang akan meneruskan nanti ya, yang muda-muda milenial ini ya. Kita telah membuatkan dasar, kita rintis, kita tunjukkan mulai dari Bapelkes Mataram, kemudian menjadi nasional, dan kemudian juga bisa mendunia. Nah, ini harapan kita. Dengan apa? Dengan solid ya. Kita betul-betul dari manapun, siapapun, suku, agama, silakan kita gunakan Bapelkes Mataram. Kita sama-sama belajar, kita kuatkan Bapelkes Mataram, kemudian disitulah bisa kita dapatkan, dan insya Allah ini menjadi nilai ibadah
buat kita. Hal jaza wal ihsan ila ihsan. Ketika itu kebaikan, maka pasti akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Masya Allah, luar biasa Sobat Bapelkes Mataram. Demikian tadi apa yang diulaskan oleh Pak Ali tentang bagaimana sejarah yang luar biasa begitu panjang Bapelkes Mataram, karena beliau adalah pelaku sejarah yang luar biasa. Mari kita dukung pesan-pesan dan kemudian motivasi dari beliau untuk mengembangkan Bapelkes Mataram ini tentunya ke depannya. Perbuatan baik yang kecil adalah langkah pertama menuju awal yang lebih besar. Kalau saya kutip peribahasa dari Afrika, if you wanna go fast, you go alone, and if you wanna go far, you go together. Baik Sobat Bapelkes Mataram, demikian untuk seri kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di seri-seri berikutnya. Dan jangan lupa follow dan subscribe media Bapelkes Mataram. Terima kasih Pak Ali. Ya. Salam sehat Ya, untuk salam kita sehat. semua. Peace Bapelkes Mataram. Profesional, inovatif, solid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bapelkes Mataram.